Sudah kedatangan narasumber yang agak-agak ceriwis gitu ya. ya segala bidang diambil, multi talent. Mungkin bisa langsung perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di Reka Suara. Reki Kair bersuara mengabarkan Kaltara untuk Anda dan dia lupa. Iya. Lewat dong. Iya. Nah, sudah di episode ke-11 pada hari ini. Iya. Kita kedatangan tamu spesial. Multi talent asli. Sangat spesial bagi saya hari ini. Ya, karena sahabat ya, sahabat lama, saudara juga, teman tongkrongan tiap malam bisa hadir di Reka Suara pada malam hari ini. Alhamdulillah ya. Oke. Asli multi talent nih. Asli. Ini dari yang sahabat kita Diki kemarin, multi talent saya bilang. Kali ini lebih multi talent lagi ini. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi. Di atasnya lagi ya. Iya. Nah, mungkin kita langsung perkenalkan saja nih. Tapi sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin bisa memperkenalkan diri nih, nama dan kegiatan sehari-hari apa nih? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Dodi Heriawansyah. Ya, pekerjaan sehari-hari saya staf di Dewan DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Staf Dewan Provinsi Kalimantan Utara. Ya. Mungkin sesuai tema kita pada hari ini nih, seni fotografi ponsel nih. Ponsel ya. Dan kita mendatangkan orang yang pas kayak. Orang yang tepat sekali. Mungkin langsung kita tanyain ya. Iya. Mas Dodi ini menekuni fotografi ponsel, boleh dijelaskan seperti apa fotografi ponsel itu sendiri? Sebenarnya fotografi ponsel itu adalah seni melukis cahaya yang mungkin medianya hanya bergantung pada perubahan dasar yang dari dulu kita dari kamera analog menjadi DSLR dan menjadi masuk ke kamera pintar sekarang, yaitu ponsel. Ya. Nah, perubahan mendasarnya itu adalah kamera kita membawa yang besar. Yang besar. Benar. Nah, sekarang kita lebih simpel, lebih praktis iya, sama sekali. Dalam artian perubahan era digital ini kan kita harus mau tidak mau mengikuti. Nah, perubahan mendasar yang pernah saya melihat dari fotografi ini, fotografi ke ponsel perpindahan menjadi ke ponsel. Pada saat terjadinya tahun 2003 awal mulanya Nokia masuki, dengan dia mengaplikasikan smartphone atau ponsel ini, dia includekan dengan kamera. Benar. Di situ mulai perubahan mendasar dari fotografi. Orang tidak hanya serta melihat kamera aja, tapi HP sudah bisa merekam suatu gambar yang menarik ya. Yang menarik, momen-momen tertentu yang tidak bisa terlewatkan. Betul sekali. Nah, sejak kapan menekuni nih? Kalau menekuni ini untuk kamera ponsel ini, dari fotografi kamera ponsel sekitar tahun 2003 2004 sudah mulai saya fotografi ponsel. Nah, apa tuh pertama tuh? Nokia 3610. Nokia 3610 saya lupa. Yang bulat bawahnya, yang melengkung itu ya, bawah. Mungkin awal-awal mungkin menggunakan tuh foto-foto sehari-hari. Belum menekuni ke yang lebih serius seperti sekarang ini kan. Lambat laun perputarannya tahun saya berubah menjadi memakai smartphone Sony Ericsson yang seri mungkin pertama kalinya yang seri W, yang Walkman. Tapi itu kondisi untuk kameranya sudah kualitasnya bagus. Dan habis itu berubah saya memakai kamera kalau tidak salah Sony Ericsson seri K800. Nah, untuk seri dari Sony ini kan kameranya memang khusus sudah dibuatkan yang multi efeknya bagus sudah untuk perekaman cahaya. Dari masih HP Nokia yang kecil-kecil itu beliau sudah menekuni fotografi ponsel ini sendiri ya. Tapi memang tapi tetap tidak melupakan DSLR kan pastinya. Benar.
awal mulanya saya bermain fotografi ponsel ini adalah sebenarnya iseng-iseng aja. Ya. Dalam artian DSLR ini first opinion saya. Nah, kalau misalnya kehabisan kita mengabadikan momen kehabisan baterai, mau tidak mau kita menggunakan ponsel. Second opinion, yaitu ponsel. Iya. Berarti memudahkan juga dan menjadi second opinion tadi itu ya. Benar. Jika DSLR kehabisan baterai atau ada trouble, bisa menggunakan ponsel yang memang kamera ponsel ini lebih saat ini canggih lah untuk ukuran kameranya sendiri ya. Udah besar-besar lagi anunya, pikselnya. Dan perubahan yang kamera antara kamera dan DSLR ini seperti ibaratnya kayak gini, di masa sekarang ini antara surat kabar manual dan media digital. Benar. Perbedaannya itu ya. DSLR kan lebih kita keuletan kita dalam artian kepercayaan kita. Oh, ini barang DSLR lebih ciamik lah kalau dibilang. Nah, sedangkan kita mengikuti masa yang percepatan dalam artian perkembangan masa, kita harus mau tidak mau ponsel sudah hampir semua masuk di situ di kamera. Iya. Lebih cepat dalam artian kita posting potret langsung. Iya, langsung upload. Berarti enggak perlu ngatur-ngatur ISO-nya lagi, enggak perlu ngatur. Dipermudah lah semuanya kalau dengan HP. Memang ada perbedaan mendasar antara dua itu. Tapi kita dalam artian ponsel ini diringkaskan cara kerjanya sama sekali daripada dengan DSLR yang super besar itu. Nah, kalau perbedaan hasil fotonya sendiri seperti apa? Kalau perbedaan hasil foto, kalau saya melihat dengan kamera ponsel pintar yang terbaru terbaru sekarang, hampir tidak berbeda jauh. Tapi mungkin dalam artian kalau untuk uploadan medsos hampir sama. Tapi kalau mungkin untuk bahan cetakan itu yang terjadi perbedaan signifikan, yang jomplang antara DSLR dan kamera ponsel pintar. Penyebabnya apa tuh? Kalau saya bilang permasalahan dari sensor antara ponsel pintar yang hanya kecil, tidak bisa terlalu banyak menangkap titik-titik cahaya atau dalam artian piksel. Kalau saya bilang itu piksel per in, titik-titik cahaya yang untuk didapatkan kita abadikan dalam momen, berbeda dengan kamera DSLR yang besar itu. Apa bedanya dengan fotografi menggunakan kamera DSLR? Hasil fotonya bagaimana tuh? Kalau saya bilang perbedaan mendasar di teknik pengeditan. DSLR kita mengambil perlu waktu paling tidak 3 atau 4 jam pengambilan, habis itu kita pengeditan 2 jam lah minimal. Hampir 1 harian kita bergelut di situ terus. Sedangkan untuk kamera ponsel, pengeditannya sudah ada include di kamera itu. Benar. Dan banyak filternya dan kita tidak terlalu susah dalam artian pewarnaannya, tekniknya apa, tinggal kita kuratornya aja lagi lah. Karena sebenarnya ponsel sama kamera ini hampir sama. Yang merekam itu otak kita sendiri. Fotografer itu sendiri duluan. Dia melihat bagaimana alam, cahaya dan momen yang sangat bagus. Yang mungkin kalau langsung diupload, dibilang orang, oh ini biasa aja. Tapi tunggu, itu fotografi itu adalah momen yang tidak bakal terlewatkan untuk kedua kalinya lagi. Fotografer kita kebanyakan momen-momen yang kita abadikan hampir semua milenial sekarang ini melihat kita, kalau saya bilang melihat tinggal upload dan tinggal like di medsos. Cari like gitu ya. Cari like and share. Tapi sebenarnya semua itu ada apa ya? Kalau kita yang khusus untuk menekuni fotografi ponsel, kita tidak hanya mencari like, kita mencari momen yang tidak bakal terulang lagi. Kedua kalinya. Terus untuk objek apa yang sering difoto biasanya? Kalau saya berprinsip kayak gini,
alam di Kalimantan Utara ini sangatlah indah. Bagaimana fotografer, termasuk fotografer ponsel, itu mengabadikan menjadi ujung tombak untuk promosi wilayah Kalimantan Utara. Benar, setuju. Iya. Terkadang kita melupakan seorang fotografer. Bagaimanapun fotografer itu bisa berkembang tanpa dilihat kondisi yang terjadi. Saya jujur aja, kondisi yang terjadi teman-teman fotografi ini ada ketimpangan dalam artian kami sudah mensupport promosi kita semua, tapi terkadang tidak ada yang melihat. Penyebabnya apa tuh? Saya kurang tahu apa penyebabnya, tapi kami sudah berlomba-lomba promosi semua. Kami fotografer di Kaltara ini kan dalam artian fotografer komunitas kita ini sudah sepakat, oke lah buat masing-masing promosi untuk alam kita di sini sebagai promo dari Kalimantan Utara. Kita sudah sepakat semua, langsung blow up di media sosial, blow up. Itu respon dari media luar, wow ini di mana? Wow ini di mana? Ada satu momen yang saya pernah ingat tahun 2017 kalau tidak salah, saya membawa brand ambassador pada saat brand ambassador Canon Indonesia untuk journey Kalimantan Utara di wilayah Bulungan, journey Kalimantan Utara. Dia pernah berpesan kayak gini, alam kalian ini cantik, kalianlah penerus yang bisa mempromosikan alam ini. Biarpun pakai HP, biarpun pakai kamera DSLR, itu tetap suatu momen yang tidak bakal terlupakan. Kondisi itu sebenarnya seharusnya kita bukan minta di ya mungkin saran kepada pemerintah lah juga ya. Saran kepada pemerintah, promosi dari fotografi ini sangatlah terdepan untuk promosi wilayah kita, wilayah Kalimantan Utara. Kita tidak tahu siapa yang datang, siapa yang akan datang, entah itu dari turis Eropa atau Asia, dan turis kita sendiri juga melihat kekayaan alam yang kita miliki di sini. Nah, selanjutnya ya, untuk prestasi apa yang sudah dicapai dari Mas Dodi sendiri ini ya? Kalau prestasi saya pernah dalam artian juara foto yang kalau kamera ponsel ini kan dikategorikan termasuk dengan kamera pocket yang sistemnya digital. Itu pada saat Birau tahun 2015 kah? Kalau tidak salah 2014 atau 2015. Itu Mas Dodi juara menggunakan dari hasil dari HP. Itu ada kelasnya apa kategorinya, itu memang HP atau umum? Kategorinya memang dibagi dua antara DSLR dan digital ini antara kamera pocket dan HP. Itu kami abadikan, dan kebanyakan saya mengabadikan momen dari juara dari lomba-lomba tersebut adalah kekayaan dari adat istiadat kita di sini. Itu fotonya apa tuh yang kemarin juara? Ya kalau tidak salah saya ingat itu nenek di Metun Sajau. Saya bukan mengangkat yang kondisi nenek-neneknya, tapi ada yang saya angkat yaitu tato yang berada di tangan dan kakinya. Sekali saya ambil silsilah dari Google tentang tato dan tato tangan dan kaki, itu punya arti yang sangat mendalam dari budaya kita itu. Makanya saya melihat ini budaya kita sangat tinggi di sini, tapi tidak pernah tereksplor. Betul sekali ya. Apa ada komunitasnya nih untuk kamera fotografi ponsel ini di Kaltara? Kalau kamera fotografi ini hampir sama, bergabung di kamera DSLR juga. Semua sama. Satu komunitas. Satu komunitas yaitu Bulungan Fotografi.
Bulungan fotografi itu. Mungkin sekarang ini pada vakum karena kondisi pandemi ini dan juga kondisi kebanyakan sibuk kerja. Teman-teman banyak sibuk kerja juga. Kadang kita juga motret bareng sama-sama. Tapi berhubung pandemi inilah kita sayangkan tidak bisa berkumpul sama sekali bareng teman-teman kembali. Berarti untuk selama pandemi ini dan sampai sekarang tidak terlalu aktif lagi komunitasnya, tapi mungkin dari Mas Dodi pengen lah mengaktifkan lagi kembali komunitas fotografi di Kalimantan Utara. Kalau mengaktifkan kita dari Bulungan ini kita masih aktif, tapi mungkin aktif. 1 atau 2 orang aja berkumpul karena kan kesibukan kerja juga. Nah, kalau untuk kondisi dari Kalimantan Utara, kita sering berhubungan antara Malinau, Nunukan, Tarakan, kita berhubungan terus, intens dalam medsos. Kita silaturahminya tetap jalan. Iya, walaupun di tengah pandemi ya. Kalau waktunya sendiri nih, kapan aja nih Mas Dodi bisa saya keliling mungkin untuk cari-cari momen? Kalau waktu saya melihat kayak gini, waktu itu tidak menentu. Di mana momen itu bagus, itu kita abadikan. Karena pakai ponsel tadi. Benar. Bawa kemana? Lebih simpel. Tidak ribet macam DSLR. Kita harus menyiapkan peralatan, lampu segala. Tidak. Tinggal kita setting. Entah itu dia settingannya yang manual atau yang otomatis. Berarti spontanitas gitu ya. Spontanitas. Terus ada momen berhenti. Jekrek. Kondisi momen-momen itu tidak jarang sangat terulang 2 kali. Jarang terulang 2 kali untuk kesamaannya lagi. Kondisi yang di momen seperti apa itu contohnya? Kalau kita bilang momen yang tidak terulang 2 kali ini adalah kondisi alam. Ada sewaktu-waktu alam kita ini ya, kalau kita melihat pemandangan sore, langit merahnya itu menyala, tapi kondisinya awan itu tidaklah sama dengan biarpun dia nyala dari yang kemarin dari yang kemarin. Sekali. Terus untuk spesifikasi kamera ponsel yang standar lah buat moto-moto yang hampir setara dengan DSLR sendiri itu bagaimana? Kalau saya sarankan kondisi HP kita lebih condong mencari yang sensor kameranya yang betul-betul pure sensor dari Sony. Itu macam mana melihatnya itu? Kita lihat spesifik. Kita kan dalam artian sering kali kita tertipu dalam ponsel ini membeli merek. Iya. Membeli merek. Tapi kita tidak melihat menyelami apa dalamannya. Mesinnya ya. Mesinnya benar. Kondisi yang kita dalam hukum ekonomi kita sering ditipu sama merek. Nah, kalau saya berprinsip, saya sebelum beli saya lihat dulu apa yang diisikan dalamnya ini. Ada yang terjadi suatu sensor kamera itu cuma dipakai tambahan aplikasi. Biarpun dia 60 megapiksel ataupun 100 megapiksel, tapi dia tidak pure sensor untuk potret. Cuma aplikasi yang ditambahkan untuk penggelembungan titik-titik warnanya. Nah, untuk saran aplikasi yang cocok buat Android sekarang apa aja? Untuk foto hasil atau editan kita nantinya. Kalau editan sebenarnya itu hampir semua sama. Tapi prinsip yang saya pakai dalam fotografi yang diajarkan sama mentor-mentor saya dulu di Jawa, dalam artian kalau kamu bisa one shoot one kill, macam sniper ya. Benar. One shoot one kill itu kalau bisa dapat satu momen itu, kalau langsung bagus kenapa harus cari yang lain? Mungkin maksudnya begini, mungkin kalau sudah dapat momennya, kalau memang bagus buat apa diedit? Benar gitu, dia lagi gitu. Buat kan, apa langsung kita oprek-oprek lagi kembali? Kalau bisa langsung jadi. Tanpa mengedit lagi itu. Kondisi itu sebenarnya yang tidak ada dicari oleh kaum yang
pemegang ponsel-ponsel pintar yang kameranya bagus sekarang ini. Mereka asal jepret, tapi mereka tidak tahu ini momen sudah dilihat atau belum. Kalau hanya sebatas keramaian, ya mungkin tidak ada tidak ada kelebihannya. Tapi dalam artian kita misalnya memotret dalam keramaian, tapi ada satu point of interestnya. Satu kelebihan daya tarik itu, entah itu dia di pasar sore kah kita moto, ada nenek-nenek kah, itu yang kita tampilkan daya tarik dari foto itu. Ada satu titik ya mungkin atau apa ya istilahnya, momen yang ingin dijual dari hasil karya itu mungkin ya, walaupun Benar. di tengah keramaian tapi ada yang perlu ada satu momen yang ini tidak bakal orang ini terulang kedua kalinya. Kebanyakan fotografer sekarang ini dalam artian membuat suatu momen hanya dengan konsepan. Itu tidak asik lah, kalau saya bilang tidak asik sama natural sekali. berarti Tidak ya? natural, tidak asli dibuat. Kondisi itu hampir semua dipakai. Tapi kalau kita momen itu sangat wow. Saya pernah lihat dari teman yang brand ambassador Canon itu, ternyata di sini di Bulungan ini ada dia mendapatkan momen kuburan batu di hulu dengan dia mengabadikan dengan ponsel. Saya bilang, saya bukan melihat dia mengabadikan dengan ponsel itu, tapi ini loh kuburan batu loh kita punya. Kuburan prasejarah sebenarnya ini. Iya, yang bisa diangkat keluar, keluar. Dari tempat wisata atau apa ya istilahnya, perkenalkan Kalimantan Utara lah. Apa sih? Iya, apa sih ya adat dari, istiadat dari kuburan batu. Karakteristik. Iya, betul sekali. Yang mau dijual dari Kaltara sendiri ya. Nah, biasanya hasil karya Mas Dodi ini sendiri dipajang di mana nih? Medsos mungkin, koran mungkin, atau apa? Kalau selama ini saya memajang di koran. Berapa minggu kemarin di koran, tapi kebanyakan di medsos saya. Terkadang saya mengikuti grupnya fotografer from home yang itu merupakan hampir seluruh Indonesia punya fotografer. Saya coba mengabadikan momen saya yang dari HP, saya lempar di situ. Saya cuma mengucapkan salam dari Kalimantan Utara untuk mempromosikan suatu foto ini, biar mereka mereka menerawang ini foto kita, bisa daya tarik mereka datang untuk sini nggak? Sampai ada jawaban, wow, mereka dalam artian ini di mana Mas? Sempat bertanya banyak yang nggak tahu ya. Banyak yang nggak tahu. Tapi dengan fotografi sendiri berarti bisa memperkenalkan Kalimantan Utara. Itu yang diharapkan dari Mas Dodi sendiri. Apa sih keunikan? Ya. Apa sih? Ya kalau bukan orang-orang Kalimantan Utara yang memperkenalkan kan siapa lagi gitu kan? Masa harus orang luar kesini dulu memperkenalkan? Oke, tempat saya yang brand ambassador itu menitipkan sama saya suatu kata. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Orang lain tidak mungkin tahu wilayahnya, tapi kalian tahu wilayah kalian sendiri. Betul. Di mana momen itu ada, di mana posisi itu ada, abadikanlah. Jangan sampai biar itu fotonya jelek, biar itu fotonya bagus, abadikanlah dulu. Karena menjadi satu nilai karya yang tidak bakal terulang lagi. Kalau Anda cuma jalan melihat kondisi momen, ya nggak diabadikan, terus nggak terkadang kalau saya bilang ada salah fotografi dari ponsel ini terkadang salah persepsi juga. Kita beranggapan begitu. Sebenarnya ada salah satu sisi yang bisa menjadi bumerang dari fotografi ponsel, yaitu hoax. Kita tidak tahu fotonya ya asli atau enggak. Kita bayar utang, saya bayar utang sama Anda. Tapi di foto orang, oh ini nyuap loh.
Oh, pengertiannya ya. Iya, Persepsinya. Persepsi iya, jadinya. beda. Itu terkadang salah media dalam artian salah persepsi dari Disalahgunakan. salah gunakan. Itu yang terkadang apa ya, sangat jelek Disayangkan. untuk dilakukan betul-betul. Makanya saya bilang, menanggapi dari fotografi ponsel ini kita harus melihat dua sisi dulu. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Saya ngasih uang sama Anda, ibaratnya bercerita ngasih uang. Ini Saya contoh ya. Nah, saya bayar utang. Tapi dibilang orang, nanti diceritakan orang yang mengambil tiba-tiba paparazzi lah ya, dalam artian itu dibilang, oh ini nyuap. Padahal itu cuma bayar utang. Salah persepsi itu yang hanya dilihat satu sisi aja, itu yang terkadang sangat-sangat merugikan orang. Iya, benar. Itu hasil foto tuh apa perlu diedit kah? Kalau saya kebanyakan Ya one shot one kill tadi. hampir sudah jadi. Karena kondisi alam kita ini sangat luar biasa. Iya. Berarti pure satu kali jebret Hampir Jadi. hampir satu kali jebret sudah jadi. hampir. Karena kayak gini, saya kalau pada awal mulanya memang berprinsip edit dulu baru upload. Sudah kebiasaan. berarti. Sudah kebiasaan, tapi lambat laun saya waktu di Jawa dulu dikasih tahu, cobalah prinsip ATM. Oh, bentar lu, saya potong. Berarti Mas Dodi sempat di Jawa waktu Kuliah dulu. Benar. Ambil jurusan apa, Mas? Ambil jurusan teknik industri. Oh, teknik ya. teknik. Teknik industri larinya ke Ke fotografi. fotografi. Mungkin bisa sedikit cerita mungkin waktu kok bisa terjun di dunia kok terjun sih? Kok bisa ikut komunitas mungkin waktu itu? Nah, mungkin pada awalnya saya gara-gara orang tua darah lah ya. Darah dari orang tua memang hobinya fotografi dan saya ingat kamera itu masih ada. Mau tidak mau saya belajar. Keinginan untuk belajar itu ada. Dari belajar itu kita mengaplikasikan pewarnaan, editing, tekstur segala. Semua itu kita pelajari pelan-pelan dan tidak langsung ekstra jadi begitu. Pelan. Saya belajar untuk editing itu hampir 2 sampai 4 tahun Belajarnya. belajar editing. belajar editing. sendiri atau Ada saya otodidak, ada saya sharing-sharing sama teman-teman juga, sharing-sharing sama teman-teman komunitas. ya? Pentingnya kita sharing itulah dapat ilmu yang mungkin tidak bakal orang tahu. Ada kelebihan teman-teman, satu kita adopsikan, tapi dalam artian kita rangkul semuanya, kita rangkum buat suatu momen yang kita bisa jadikan ekstra ilmu kita sendiri juga. Nah, untuk belajar dalam artian belajar aplikasinya ini, saya diajarkan dulu sama mentor ATM. Amati, tiru, modifikasi. Biarpun dalam artian biarpun fotomu jelek, itu masih berkarya loh. Jangan kamu langsung hapus bilang. Kondisi kayak gitu yang banyakkan orang-orang sekarang ini langsung jelek, biarpun dia shaking atau blur atau apa itu dia langsung hapus, padahal tidak. Jangan dulu itu. Kita bisa masih ada kondisi foto yang bisa kita edit, yang bisa kita modifikasi lagi dan pure yang langsung jadi. Itu yang terkadang teman-teman di sini tidak memahami itu. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati itu apa yang perlu diamati? Kita bisa melihat kayak gini, kondisi foto-foto orang senior kita, model alam yang di Jawa, itu dengan model alam yang kita di sini. Memang di sana cuma kelebihan ada karakteristik sawah. Sedangkan kita jarang, benar. tapi alam kita di sini hutannya itu, pemandangan hijaunya itu yang hampir satu benang merah yang bisa kita tarik. Hijaunya sawah dengan hijaunya hutan kita. Nah, terus untuk yang tirunya lagi, apa yang harus ditiru? Tiru itu dari
kalau saya berpikir kayak gini, Angle-nya atau apanya yang kita tiru? tiru itu Pengambilan gambarnya. dalam artian berapa bukaan dari kamera. Di sini di ponsel ada settingannya namanya settingan manual. Manual itu kita bisa nyeting sendiri. Dalam artian itulah sebagai settingan manual untuk belajar kita. Kalau kita belajar dengan auto, anak SD bisa loh motret dengan auto semua. Kamera sebagus apapun, kalau kita belajar auto, semua orang bisa, semua orang bakal jadi. Tapi kalau kita belajar dengan manual, kita punya feel, tes yang beda. Dalam artian kita punya selera kita sendiri, tes kita sendiri, tanpa membedakan membedakan kondisi yang ada. Alam di Jawa sawah, kita di sini hutan, sungai. Aplikasikan, kita gabung. Dalam artian kita gabung foto momen ini, modelnya di gimana pengambilan, apakah dia pagi hari, apakah sore hari, sunset atau terbenamnya matahari, atau juga model sunset golden sun dia. Golden sun ya. Seperti kapan hari ya saya pulang futsal tuh ada mataharinya bagus tuh. Itu mungkin yang dimaksud golden sun tuh, yang kemas-emasan itu kan pasti. Bener. Kan karena golden pasti emas. Benar. Iya. Kondisi itu hanya kalau saya dapat ya, saya baca-baca di Google, itu hanya 20 menit aja. Waktu yang ada antara kita, kalau dulu ya mungkin perubahan yang mungkin oren banget mungkin gitu ya. Benar, kalau dulu dia, saya ingat tahun-tahun 2010 itu dia sekitar jam 6 pas maghrib pas ajan maghrib sampai dia lewat 15 menit dari ajan maghrib, cuma itu aja waktunya. Habis itu hilang sudah. Momen waktu terjadinya 3 warna yang bersamaan. Seperti itu. Berarti mau kayak bisa jadi nih ya, kerja di BMKG sekalian mungkin kan. Nah, ya, kita harus mempelajari sekali dulu, beliau ini dalam melihat momen. Kita harus mempelajari dulu cuaca, alam, apalagi kita yang objek kita ini mau ngambil alam, berarti kita harus mempelajari cuaca berarti juga ya. Cuaca kayak apa suhunya, matahari panas atau gini, kapan timbulnya. Ya kadang memang ada di mana alam ada titik-titik cahaya atau tampilannya tuh yang spesial gitu kan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya. Kondisi yang terjadi kebanyakan saya mengambil momen itu, saya kalau sudah hujan, ya sebenarnya kalau kita di sini lebih asiknya kalau sudah hujan, begitu habis hujan, begitu dia buka awannya itu birunya itu kelihatan, itu sangat wow sekali bagi saya, sangat istimewa. Karena kenapa? Perbedaan saya belajar di Jawa, satu hal, langit Jawa beda, polusi. Kita di sini masih kita diuntungkan dengan hutan. Hutannya masih. Langitnya itu yang sangat. Iya, benar setuju sih. Jarang sekali kalau kebanyakan teman-teman fotografer yang datang ke sini, mereka pasti mengacungkan jempol dengan langit kita. Langit kita, karena kenapa? Polusi itu sangat minim di sini. Nah, makanya kita sebenarnya harus wajib menjaga. Iya, alam kita. Kita. Kondisi yang terjadi mulai terjadi pengerusakan juga. Alam kita. Makanya kami terkadang juga menemukan hal-hal yang ganjil sih dari pengerusakan ini. Kan kita tidak tahu momen ini. Begitu kita masuk di luar kita lihat bagus. Penasaran juga mau lihat dalam. Ternyata ada juga pengerusakan.
Ya mungkin kita sayangkan juga yang terjadi gitu. Ibaratnya manis di depan aja, enak dipandang di depan, tapi di dalam hancur. Itu yang kami sayangkan juga dari komunitas teman fotografi ini. Padahal momen itu kalau misalnya kita ngambil dari fotografinya drone itu cantik juga, lihat hamparannya hijaunya hutan kita di sini. Kalau kondisi yang terjadi sekarang ini hampir bolong, tengahnya cuma bolong, gundul. Itu yang disayangkan. Mungkin saran saya kepada pemerintah juga. Iya. Untuk itu dijaga, alam kita dijaga. Karena kalau kayak gitu kapan lagi kita bisa menjaga alam? Iya. Betul. Tapi mungkin bukan cuma pemerintah tapi kita semua lah, masyarakat Kalimantan Utara bisa menjaga alam kita gitu kan. Kembali lagi ke yang tadi, kalau bukan kita siapa lagi? Iya, itu betul. Dia. Mungkin untuk kali mungkin harapan hasil karya Mas Dodit ini biar ibal-ibal tahu kemana kita harus. Iya, kalau mau ngelihat Instagramnya nah, kalau saya Instagram mungkin sering mengupload foto-foto saya di Instagram Dodi Heriawansyah .co.id. Mohon maaf, Dodi Heriawansyah Dodi_Heriawansyah agak lupa, mohon maaf, lupa. Saya juga kadang tidak terlalu ingat nama IG saya. Nah kalau di Facebook Dodi Heriawansyah juga. Facebook Dodi. Itu situ ada hasil fotonya ya di Facebook dan di IG ya. Kalau itu foto-foto mulai dari belajar ya, perkembangan dari belajar sampai sekarang inilah sudah mulai carut marutnya foto itu mulai jelek-jeleknya dari di awal. Tapi kalau foto yang pakai analog masih ada? Kalau foto analog hasil fotonya masih ada nggak disimpan? Kalau foto analog kayaknya bongkar-bongkar dulu. Lemari. Tapi mungkin masih ada mungkin. Sudah jadi kan sudah dicetak dari benar. Dari klise itu. Tapi kalau untuk foto-foto digital ada masih. Jadi yang foto-foto analog di mana? Klise itu ya. Di IG, di media sosialnya mungkin enggak ada ya. Enggak ada karena sudah ditaruh di ini album foto. Nah itu ibal-ibal kalau pengen ngeliat hasil foto dari Mas Dodi bisa langsung ke Dodi_Heriawansyah IG-nya dan FB-nya sama ya, Dodi_Heriawansyah. Ya mungkin harapan terakhirnya nih. Ya, sekaligus closing statement dan juga Mas Dodi nih untuk fotografer Kalimantan Utara atau yang pengen belajar foto. Harapan saya mungkin pergunakanlah ponsel ini sebaik mungkin. Tidak mengurangi rasa kita dalam berfotografi, tapi pergunakanlah dengan yang positif. Iya, setuju. Jangan kita menggunakan alat yang canggih di masa milenial ini untuk kegiatan-kegiatan negatif. Iya. Apalagi yang saya tidak sukai satu, hoak. Hoak itu adalah sangat mencederai semua orang. Kita bakal dirugikan dengan itu. Iya. Hanya kepentingan satu orang aja bisa merugikan semua orang. Maka dari situ hindarilah bernegatif dalam ponsel pintar. Kita tidak tahu orang itu niatnya apa, tapi dalam memandang satu foto dari ponsel itu paling tidak kita harus melihat dua sisi. Jangan langsung kita telan mentah-mentah. Melihat dua sisi sebelum menelaah ya. Jangan sampai informasi itu hanya kita langsung telan mentah-mentah. Itulah harapan dari saya. Dari hasil foto pasti. Dari hasil foto. Itu tadi itu tadi sebagai closing statement dari Mas Dodi nih. Terima kasih sudah datang dari Reka Suara Mas Dodi, sudah memberikan ilmunya. Ilmunya betul sekali. Iya, untuk ibal-ibal yang pengen atau lagi suka-sukanya fotografer nih, khususnya menggunakan ponsel. Bisa sambil kepoin Instagram Mas Dodi ya. Dodi_Heriawansyah tuh kalau mau lihat hasil fotonya. Terima kasih sudah hadir. Tikol diundang jangan kapok ya. Iya. Nah, ibal-ibal semua itu tadi bincang-bincang kita dengan
salah satu fotografer handphone ya, Iya, atau di ponsel Kaltara. ya di Kaltara ya. Jangan sampai Lewatkan. kalian kelewatan. Saksikan Reka kami, Suara ya, di Pelita kanal FM. YouTube Humas Kaltara dan di radio, Pelita FM dan Metro Kaltara FM Tanjung Selor. Iya. Demikian, wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan yang terakhir Oh, buat iya. Iba-Iba semua ya, kalau Ya, ada ada yang kelupaan. pengen Pengen usaha ya, UMKM-nya diperkenalkan atau dipromokan di Reka Suara seperti ini contohnya ini ada khususnya kopi snack jahe. dan minuman ya. Iya. Iya. Jangan yang besar-besar Jangan juga. tenggelam kita di sini. Iya, nanti. enggak kelihatan karena kecil aja. Jadi kayak ini kopi jahe Nanti kita bantu promosikan di dan Reka ada Suara. susu kurma Iya, betul sekali. Arabian Bulungan Shop. Iya. Nanti kita bantu promosiin di sini, semoga apa yang kami bahas di sini bermanfaat buat Iya. Iba-Iba. Amin. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.